di dalam situasi buruk yang melanda dunia saat ini, di mana virus corona yang terus menyebar di mana-mana dan mengancam kehidupan semua manusia. Marilah kita menggunakan kesempatan dan situasi ini untuk mengoreksi diri kita, untuk merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Kesalahan apa yang sudah kita perbuat? Dan maukah kita bertobat? Maukah kita membuktikan perubahan kita dan tidak berbuat hal yang demikian lagi? Supaya Tuhan memberikan belas kasihannya bagi kita, supaya Tuhan mengampuni kita, dan supaya Tuhan menjaga, melindungi kehidupan kita, sehingga dalam setiap kehidupan kita senantiasa Tuhan menganugerahkan yang terbaik. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, tema yang menjadi pembahasan kita adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Sekali lagi, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa uang adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua manusia. Walau kita tahu bahwa uang bukanlah segala-galanya, tetapi kita juga tahu bahwa di zaman ini segala sesuatu yang kita perlukan semuanya membutuhkan uang. Nah, saudara yang terkasih, itu artinya bahwa uang itu begitu sangat penting dalam kehidupan semua manusia. Jadi oleh karena uang begitu penting di dalam kehidupan semua manusia, sehingga pada saat ini tidak jarang kita mendengar bahwa ada sebagian manusia yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Dan bahkan ada sebagian manusia yang menjadi gelap mata untuk berbuat nista dan berbuat keji, semua hanya karena uang. Nah, pada saat ini juga sering terjadi dan bahkan kita sering melihat bahwa ada sebagian manusia yang dengan tega melakukan kejahatan terhadap sesama manusia hanya karena uang. Dan bahkan pada saat ini sebagian manusia yang kehilangan akal sehat, kehilangan akhlak hanya demi uang. Dan juga sebagian ada manusia yang kehilangan kasih terhadap sesama diakibatkan karena uang, dan tega mengkhianati sesamanya, tega mengkhianati orang terdekatnya, tega mengkhianati orang yang pernah berbuat baik kepadanya, semua hanya karena uang. Dalam pembacaan kita saat ini, kita melihat bahwa seorang laki-laki bernama Yudas yang serakah akan uang. Dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Dan perbuatan Yudas ini adalah sungguh perbuatan yang sangat hina. Sebab nyawa manusia manapun tidak dapat dinilai dengan uang dan tidak untuk diperjualbelikan. Kehidupan Yudas yang menjual Yesus ini menggambarkan kehidupan manusia yang serakah dengan uang, yang dengan teganya mengkhianati orang terdekatnya, yaitu seorang guru yang selalu bersama-sama dengannya, bahkan yang sangat mengasihinya. Namun di balik sikap kejinya Yudas yang menjual Yesus dapat menegaskan bahwa betapa mahalnya pengorbanan Yesus yang adalah Tuhan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dunia ini tidak jarang kita mendengar, melihat, dan bahkan mungkin pernah mengalami pengkhianatan seseorang manusia terhadap orang yang sudah berbuat baik, kasih,
kepadanya. Dan semua itu dilakukan dan terjadi oleh karena keserakahan. Sehingga dengan teganya mengorbankan kehidupan manusia lainnya hanya demi uang. Tapi ingatlah bahwa seseorang yang mengkhianati sesamanya demi uang adalah sama dengan memperjualbelikan manusia. Karena itu firman Tuhan dengan tegas menegur kita saat ini bahwa manusia tidak untuk diperjualbelikan, tapi hendaklah manusia mengasihi sesamanya manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kehidupan sebagian manusia saat ini, tidak jarang ditemukan sifat-sifat Yudas yang dengan tega mengkhianati sesamanya hanya demi uang. Dan ada yang sudah tidak lagi peduli tentang kasih terhadap sesamanya hanya karena uang. Yang dengan berani berbohong dan berpura-pura baik hanya demi uang. Dan bahkan rela meninggalkan Tuhannya dan menghina Tuhannya hanya demi uang. Serta ada sebagian manusia yang kehilangan akhlak dengan melakukan perbuatan-perbuatan keji demi nilai uang. Hal-hal seperti ini ditegur oleh Tuhan dan segeralah bertobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah seperti Yudas yang menyesali perbuatannya lalu bertindak salah dan tidak bertobat. Sebab penyesalan yang tidak disertai dengan perubahan tidak ada gunanya. Sekali lagi, penyesalan yang tidak disertai dengan perubahan tidak ada gunanya. Nah, setelah Yudas menyadari kesalahannya, ia berusaha untuk menutupi rasa bersalahnya dan penyesalannya yang terlambat itu dan yang tidak membawa kepada pertobatan. Karena ia tidak mencari pengampunan Tuhan, melainkan ia mencoba mengatasi rasa bersalahnya dengan tindakannya yang salah. Ia menggantung diri, ia bunuh diri. Hal ini tidak perlu dicontoh, karena hal ini adalah perbuatan dosa yang tidak ada ampunnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hendaklah setiap manusia menyadari dosa dan kesalahan yang diperbuatnya dan segera memohon pengampunan kepada Tuhan dan bertobat supaya tidak melakukannya lagi. Karena itu, hendaklah firman Tuhan ini dapat diaplikasikan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan janganlah karena uang dan kedudukan di dunia ini manusia meninggalkan imannya kepada Tuhan, dan manusia meninggalkan segala sesuatu perbuatan baik dan kasih yang pernah ada dalam dirinya hanya demi uang. Tetapi marilah kita setia kepada Tuhan serta menggunakan hidup ini untuk kehendak dan kemuliaan Tuhan. Sebab orang yang tidak mengalami pertobatan akan selamanya tinggal di dalam hasil kejahatannya untuk menerima hukuman dan ganjaran dari setiap perbuatannya. Yang menjadi perenungan bagi kita, saudara yang terkasih, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing, kesalahan apa yang sudah kita buat selama ini? Dan maukah kita menyesali dan berubah? Atau kita sama seperti Yudas yang hanya menyesali perbuatannya tapi tidak membuktikan perubahan? Di dalam situasi buruk yang melanda dunia saat ini, di mana virus corona yang terus menyebar di mana-mana dan mengancam kehidupan semua manusia,
Marilah kita menggunakan kesempatan dan situasi ini untuk mengoreksi diri kita, untuk merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Kesalahan apa yang sudah kita perbuat? Dan maukah kita bertobat? Maukah kita membuktikan perubahan kita dan tidak berbuat hal yang demikian lagi? Supaya Tuhan memberikan belas kasihannya bagi kita, supaya Tuhan mengampuni kita, dan supaya Tuhan menjaga, melindungi kehidupan kita, sehingga dalam setiap kehidupan kita senantiasa Tuhan menganugerahkan yang terbaik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera.